Halo semuanya, perkenalin nama aku Muhammad Faisal. Jadi sekarang aku kuliah di Universitas Indonesia jurusan Fisika. Kali ini aku bakal ngasih tips-tips buat kalian untuk SNMPTN. Nah, jadi kan kalian itu banyak yang bingung ketika kelas 3. Aku ini mau kuliah di mana sih? Mau kuliah jurusan apa? Nah, supaya kalian gak bingung, aku bakal ngasih kalian tips-tips buat kalian supaya kalian bisa milih jurusan yang bagus. Bukan yang bagus sih, yang tepat buat kalian. Nah, jadi aku udah mikir-mikir, ada 7 tips yang mau aku kasih sama kamu. Jadi kalian simak aja videonya. Kalau kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel aku. Terus kalian like videonya. Terus kalian share juga ke teman-teman kalian ya, supaya channel ini bisa berkembang. Terus supaya teman-teman kalian itu bisa mendapat pengetahuan sedikit lah tentang SNMPTN. Aku bakal mulai ke tips yang pertama. Yang pertama, yang pasti kalian harus rajin belajar. Kenapa saya bilang harus rajin belajar? Karena apa? Karena SNMPTN itu kan kita itu ini daftarin nilai rapot. Terus dari pihak kampus itu nilai-nilai kita itu dibandingin sama sekolah-sekolah lain, terus sama murid-murid lain. Nah, oleh karena itu kalian itu harus maksimalin waktu belajar kalian selama 3 tahun. Karena SNMPTN itu bersifat objektif ya guys. Jadi kalian kampus itu tidak bisa menilai kamu secara individu. Oh, kamu itu orangnya baik. Enggak, tapi kampus itu menilai, oh, nilai-nilai kamu selama di kampus itu seperti ini. Nah, makanya supaya kalian ini punya peluang, kalian itu harus belajar selama 3 tahun ini dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Sekarang aku masuk tips yang kedua. Yang kedua itu adalah introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ini maksudnya apa sih? Jadi kita itu harus mengenali diri sendiri, bagaimana kemampuan kita kayak gitu. Dalam SNMPTN kita itu harus benar-benar bisa menilai diri sendiri. Karena apa? Karena jurusan yang akan kita daftarkan itu termasuk keketannya itu sangat bergantung sekali. Kalau SNMPTN itu kan ada namanya passing grade. Nah, kalian itu harus lihat itu juga, passing grade. Jadi di setiap kampus itu biasanya ada disediain, oh, peluang ketertarikannya itu kayak gimana, terus bakat kamu itu di mana. Nah, dari situ kalian bisa tahu, oh, saya mau jurusan apa, terus kuliah di mana kayak gitu. Nah, kalau dari saran aku, kalau SNMPTN itu kan ada 2 jurusan. Nah, yang pertama itu usahain itu jurusan yang benar-benar kamu ingin. Itu nggak apa-apa sih di kampus impian kamu atau di mana, itu yang benar-benar kamu inginkan itu di pilihan pertama. Nah, terus yang pilihan kedua, kamu pilih aja jurusan di mana jurusan itu sebenarnya kamu nggak begitu suka, tapi kamu itu masih mau untuk ambil jurusan itu. Jadi kita itu tidak perlu tergesa-gesa, kita tidak perlu berharap terlalu tinggi. Kita nggak boleh sombong untuk, wah, aku nanti bakal keterima nih kalau ini. Kita itu harus benar-benar rendah hati kalau mau keterima di SNMPTN. Karena memang SNMPTN ini kan jumlah pesertanya se-Indonesia ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar juga. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu kita harus melihat keketatan jurusan. Nah, keketatan jurusan ini pengaruhnya apa sih? Jadi kan kita tadi kan udah introspeksi diri, oh, nilai kita itu segini. Nah, kira-kira kita itu bisa keterima di mana sih? Kita itu harus memikirkan hal itu. Karena itu juga penting untuk strategi kita untuk lolos SNMPTN. Makanya kalau misalkan kamu udah punya target kampus, itu kalian lihat aja itu di situ. Di situ pasti ada kayak peluang. Nah, setelah melihat peluang tersebut, kita itu nanti baru kita bisa melihat, oh, kayaknya aku bakal keterima di jurusan ini. Atau kita bisa lihat nih, oh, jurusan ini itu pendaftarnya sedikit, makanya nanti peluangnya banyak, apalagi nanti kuota keterimanya banyak. Nah, itu peluang banget buat kalian. Jadi kalian itu harus mikirin hal itu juga. Nah, sekarang aku masuk ke tips yang keempat, yaitu relasi dengan kakak tingkat. Nah, pentingnya apa sih relasi dengan kakak tingkat? Maksudnya kayak gini,
kalian nanti lihat aja dari sekolahan kalian. Nah itu kakak kelas kalian itu ada nggak yang keterima di kampus itu. Nah itu kalau misalkan ada, oh berarti kita itu punya peluang lebih daripada yang sekolah yang belum ada di kampus tersebut. Nah tetapi ada juga hal yang penting, kalau misalkan ada kakak kelas yang keterima tapi jurusannya nggak diambil. Nah kalau dari saran aku, sebaiknya kalian jangan ambil jurusan di kampus itu, karena biasanya kalau misalkan di tahun kemarin kalian kakak tingkat kalian itu nggak ngambil jurusan itu, biasanya di tahun setelahnya itu kalian bakal ketolak SNMPTN, kayak di sekolahnya itu kayak di backlist lah, atau apa itu bahasanya itu namanya. Jadi kalau saran aku, kalian juga harus mertimbangin hal itu juga. Nah selain itu, kenapa relasi dengan kakak tingkat itu penting? Jadi kalian juga kalau misalkan punya kakak tingkat, kakak kelas kalian yang di kuliah di mana gitu, nah kalian bisa konsultasi jurusan sama mereka. Oh jurusan, misalkan jurusan hukum di UI itu kayak gimana, kamu kan bisa konsultasi juga sih, karena mereka udah di sana. Terus kalau misalkan di kampus mana, ya kalian cari aja kakak kelas yang di kampus tersebut. Nah itu bisa bantu kalian untuk milih jurusan seperti itu. Jadi kalian juga punya gambaran, oh jurusan yang mau aku ambil itu seperti ini, kira-kira seperti itu. Tips yang kelima, jadi kita itu harus milih jurusan yang diminati atau jurusan yang dengan prospek bagus. Nah kalau dari opini pribadi aku lebih milih jurusan dengan prospek bagus. Karena apa? Karena walaupun jurusan yang kita ambil itu kita nggak suka, tapi kalau kita punya kalau jurusan itu punya prospek bagus, saya yakin beberapa tahun ke depan kalian akan terbiasa dengan hal itu. Nah ketika kalian sudah terbiasa dengan hal itu, kalian nanti bakal suka. Jujur saja, ketika aku masuk di UI itu di jurusan fisika, aku sebenarnya nggak suka banget sama fisika. Cuman karena udah terbiasa aja, ya udah sering lah kan, selama udah 2 tahun gitu di UI terus pegang fisika gitu kan, akhirnya aku jadi seneng. Jadi rasa suka itu timbul karena kita udah terbiasa dengan hal itu. Kalau ada pepatah itu mengatakan Witing Tresno Jalaran Kulino. Nah kalau kalian pernah dengar itu, ya seperti itu. Oke. Saya akan masuk ke tips selanjutnya lagi, yang nomor 6. Nah, setelah kalian mempertimbangkan hal-hal yang tadi aku sebutin di atas, sekarang waktunya kalian buat planning. Nah planning ini kalian bisa buat jurusan yang ingin kalian ambil, terus kampus yang ingin kalian masuki. Nah setidaknya kalian harus punya 3 planning atau 4 planning lah, kalian mau kemana kayak gitu. Nah terus setelah itu kalian juga buat prioritas. Oh prioritas pertama aku itu jurusan ini di kampus ini, terus pilihan kedua di jurusan ini kampus sebagainya. Nah jadi kita buat prioritas kayak gitu. Kalau misalkan sudah dibuat kayak gini, nanti kan kalau udah mendekati pendaftaran SNMPTN, kalian itu bakal lebih mudah lagi. Kita udah punya tujuan, kita udah mempertimbangkan hal-hal yang tadi. Nah kita jadi bisa langsung saja daftarin kayak gitu. Terus tips yang terakhir, yaitu tips yang ke-7, kalian jangan berharap sama SNMPTN ya guys. Karena aku bilang kayak gini kenapa? SNMPTN ini hanya keberuntungan guys. Jadi kalian itu gak usah berkecil hati kalau misalkan gak keterima di SNMPTN. Masih ada SBMPTN, masih ada ujian mandiri, nah dan sebagainya. Jadi kalian gak keterima di SNMPTN itu bukan berarti kalian bodoh, tapi karena memang bukan rezeki kita aja kayak gitu. Jadi kalian gak usah terpacu sama SNMPTN. Jadi kalian harus mempersiapkan SBMPTN, terus ujian mandiri itu kalian harus persiapan dari sekarang. Kalau bisa sih secepat mungkin, buat mungkin 2 tahun atau berapa gitu, itu lebih baik daripada kalian 1 semester atau mungkin beberapa bulan sebelum
kayak ujian SBMPTN dan lain-lain. Nah, kalian itu harus persiapin itu dari waktu yang panjang. Mungkin itu aja sih, mungkin itu aja tips yang bisa aku berikan. Jadi kalau misalkan kalian mau tanya apa-apa atau kalian mau request apa, kalian bisa komen aja di bawah. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus kalian share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga bisa tahu tips ini ya guys. Oke, itu aja. Terima kasih. See you next time.